Ibu-ibu, nikmat Allah itu ada yang Allah berikan merata ke seluruh orang manusia. Siapapun dia pasti dapat nikmat itu. Nikmat apa itu? Nah, tadi kita sebut tadi nikmat mata, pacak melihat, pacak dengar, pacak merasa, ya. Kemudian nambah lagi ada nikmat harta benda segala macam. Itu semua manusia Allah berikan nikmat itu. Allah tunjuk kalau, ya. Tak ada pandang bulu. Ya, Allah itu Maha Pengasih kepada seluruh hamba-hambanya. Itu nikmat ini tadi. Walaupun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa sudah kepada Allah Taala agar nikmat yang tadi yang kita sebut tadi, nikmat dalam Al-Quran disebutkan itu minas samarot, ya, warzuqhum minas samarot. Ya Allah berikan mereka rizki, penduduk Mekah ini rizki, ya, minas samarot, yang terbaik berupa buah-buahan. Siapa mereka yang Nabi Ibrahim inginkan itu adalah man amana billah, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berikanlah ya Allah penduduk Mekah ini rizki yang terbaik tadi kepada mereka yang di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi Ibrahim minta seperti itu. Tapi Allah SWT kemudian berfirman, mengabulkan bukan untuk orang beriman baik diinjok yang tadi, nikmat harta benda, nikmat rizki dan semacam. Seluruhnya rupanya Allah berikan. Allah SWT berfirman, nyawab doa Nabi Ibrahim itu. Qala, Allah berfirman, wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Ya, maka Allah berfirman, qala Allah berfirman, dan kepada orang kafir pun akan aku berikan yang kau minta tadi itu Ibrahim. Kunjukkan juga untuk orang kafir. Ya, minas samarot tadi, rizki terbaik tadi Allah berikan juga kepada orang-orang kafir, walaupun dia tak beriman dengan dia. Tapi bedanya antara kita yang beriman dengan mereka yang kafir, Ta'ala, nikmat yang dirasukan orang kafir itu sementara, qalila, sementara, sedikit, ya, di dunia baik itu dia masuk ke alam akhirat. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, fa umatti'uhu qalila summa, lalu kemudian attarruhu ila azabin nar, akan kami paksa mereka masuk ke dalam api neraka, orang kafir tadi. Nah, itu seperti itu. Nah, ini jadi Ibn Ta'ala, jangan kita sebut orang kafir. Nikmat berupa fisik tadi yang bisa kita lihat, yang bisa kita cium, yang bisa kita rasakan, ya, dengan lidah, dengan mulut kita ini, yang bisa kita rasakan kesejukan seperti di dalam masjid ini AC, ya. Nah, seperti itu. Orang kafir pun merasakan kenikmatan bisa merasa sejuk seperti ini di dalam ruangan yang naruh AC, atau misalnya kita lagi di bawah di dalam kebun, di taman, itu orang kafir pun merasakan perasaan yang sama dengan kita. Allah berikan itu. Ya. Nah, Allah Ta'ala, tetapi jangan seperti mereka. Mereka itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, ya, ada lagi nikmat yang orang kafir tidak Allah berikan kepada mereka. Bahkan tidak semua orang Islam mendapatkan nikmat itu. Nikmat apa itu? Nikmat, kalau dengan orang kafir nikmat iman tadi. Ya, kalau dengan sesama manusia ini, sesama umat Islam, ya, orang yang berislam pun ikut tadi disebutkan, ada juga yang tak dapat, yaitu nikmat apa? Nikmat ladas ibadah. Nikmat semangat menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak semua orang dapat nikmat itu, ya. Nikmat ladas, senang berada di dalam kebaikan. Nah, itu tak banyak. Walaupun ada juga orang Islam yang tak dapatkan nikmat itu, ya. Ada yang tak dapat itu. Contohnya pada saat peperangan Tabuk, Ibu, ya, ini cerita peperangan Tabuk, dalam surat At-Taubah. Perang Tabuk itu Ta'ala terjadi pada musim, ya, hampir mendekati musim panen kurma. Madinah ketika perang Tabuk itu terjadi, itu kurma di Madinah itu lah masak. Tinggal nambah hari beberapa hari lagi bisa dipanen. Lah mulai matang, lah masak. Itu perang Tabuk itu. Ya Ta'ala, kurma ini makanan yang luar biasa. Itu rezeki yang luar biasa bagi orang-orang Arab.
termasuk kita ya. Harganya mahal kalau sampai di kita. Nah, jadi itu. Kemudian medan Tabuk itu dari Madinah itu pergi baik pada saat perang Tabuk itu 15 hari ke tempat peperangan. Setengah bulan baru sampai. Baliknya karena muatanlah sudah banyak lah dipakai gitu ya. Itu baliknya itu 10 hari. Jadi pergi 15 hari, balik 10 hari, 25 hari. Kapan milu perang, pergi baliknya baik. Tak, misalnya pas sampai sana balik lagi, tak ada perang lah misalnya. Sana itu punlah makan waktu sebulan. Kapan waktu sebulan? Panen kurma lewat. Lah gugur kalau. Nah, itu seperti itu. Belum lagi ditambah berperang berapa hari, berapa puluh hari. Belum lagi risiko perang tadi mati. Nah, bagi orang-orang kafir tak hendak bu ninggalkan Madinah. Pertama, dia tak hendak ninggalkan kebun kurmonya yang nak panen, bakal banyak lokak dapat duit. Yang kedua, takut mati. Kapan aku mati, siapa yang kage ya, pengambil kebun kuning lagi siapa dan seterusnya. Pikiran tentang harta tadi itu pasti ada di pikiran mereka. Itu yang membuat mereka takut tadi. Nah, jadi kepada orang kafir seperti itu, tidak diberikan nikmat ladas tadi, apa iman tadi. Ya. Nah, dulu ke contoh yang ada 3 orang Muslim, orang beriman, sahabat Nabi juga. Di antara namanya aku yang masih ingat adalah Malik namanya ya. Tapi binnya aku lupa. Ada namanya Malik. 3 orang 3 ini bu. Di mereka bukan orang kafir, bukan orang munafik. Tapi pada saat perang Tabuk mereka tak milu. Perang itu tak ada milu. Bukan karena mereka tidak meyakini bahwa ini kewajiban kalau dapat kalau milu perang dapat pahala, kalau tak milu perang berdosa. Dia tahu itu 3 nih. Tetapi ketika orang-orang lain berkemas galau untuk milu perang, mereka bertiga tadi tak naruh gawe apa-apa. Lewat besari-sari tadi. Orang tadi lah mulai ngasap perparang misalnya, ngejuk makan kuda, nyiapkan perbekalan. Mereka tadi masih nyantai baik. Kalau zaman sekarang nih masih di depan HP, masih seperti yang lain lah. Kamu misalnya nak ngaji, sehari ini ada pengumuman nak ngaji, ya, sudah mayang tadi, sudah makan tadi lah siap-siap. Ya, cari baju yang nggak pernah dipakai, mungkin mandilah dulu segala macam. Nah, ada 3 orang ini tadi tak bersiap-siap, tapi tahu pengajian sehari ini, tahu, kepengen niat dia memang selama ini datang terus misalnya, tapi pas hari itu tak tergerak nak siap-siap tadi. Yang lain, kamu kok nih lah mulai dari jam 12 tadi lah sudah nyiapkan persiapan untuk milu pengajian saat itu tadi. Ketika kamu pergi, mereka masih di rumah, belum ada apa-apa. Kapan kita balik mereka juga belum juga ada apa-apa seperti itu. Nah, jadi itulah keadaan Malik itu tadi. Nah, ini tadi Bu, ngapa itu terjadi seperti tadi? Karena ada juga orang Muslim, orang Islam yang tak diberikan Allah nikmat ladas itu tadi. Kamu sudah bersiap-siap dari jam 12 tadi itu karena kamu senang, kamu ladas untuk datang ke pengajian. Nah, nikmat ladas ibadah ini itu nikmat yang luar biasa ya Ta'ala. Yang hari ini kamu dapatkan, kita dapatkan hari ini. Dan tidak semua orang mendapatkan itu. Pengumuman di masjid misalnya lah berkali-kali diundang atau pengajian, tapi yang datang kan tidak seluruh orang. Yang datang itu pastilah mereka yang tadi, pastikan mereka yang ragab, yang ladas milu pengajian, yang senang berada dalam kebaikan. Nah, yang tak datang tadi bukan mereka ini tak meyakini ada kebaikan di dalam pengajian. Bukan tak meyakini, mereka yakin tapi tak tergerak hati tadi. Nah, jadi mintalah ini juga harus kita syukuri. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini Ibu ya. Surat Taubah tadi disebut ya. Surat Taubah itu surat ke-9. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka orang-orang munafik, orang-orang yang menyembunyikan kekafiran dalam hatinya, rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang. Siapa yang tak pergi perang itu? Yang boleh tak perang, tak boleh tak ikut perang? 1 anak-anak, 2 kaum wanita, 3 orang yang tua, ya, 4 mereka yang ada uzur misalnya sakit.
cacat. Abdullah bin Umi Maktum itu tak milu perang karena matanya buta. Nah, yang seperti itu. Nah, orang munafik ini, orang-orang kafir ini Bu, yang punya pangkat, jabatan, harta banyak, itu tak apa-apa. Dia tekan gengsinya berada bersama orang-orang yang lemah tadi. Padahal selama itu tadi, sebelum kewajiban perang itu tadi, mereka ini reseh Bu, duduk beparaan dengan orang-orang yang di bawah dia. Tapi hari itu tak apa-apa tinggal sama orang-orang yang lemah tadi, tak apa-apa. Nah, oleh Allah seperti itu. Ngapa? Karena takut nak milu perang tadi. Mengapa demikian? Allah sebutkan dan hati mereka tertutup. Jadi rasa iman tadi memang tak katik kan dia tu. Apalagi nak ladas mengikuti perintah Allah tadi. Tertutup, hidayah itu tertutup. Sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad. Nah, jadi tertutup hatinya sehingga mereka tak paham atau tak naruh rasa ladas nak ibadah tadi. Tak naruh rasa ladas tadi. Sehingga mereka cari-cari alasan untuk tinggal di Madinah pada saat itu. Nah, termasuk Malik dan dua orang temannya tadi. Muslim mereka ini, tetapi pada hari itu tak tergerak hatinya tadi, tak ladas. Beda dengan seorang sahabat Mu'talah. Sahabat ikoni, ibu, ya, baru menikah, baru kawin, baru berapa hari, kematian baru. Ketika ada panggilan jihad, dia tinggalkan bininya yang baru dia kawin tadi, baru dinikahi tadi, dia tinggalkan. Nah, Bu, bayangkan nih, berani ninggalkan istri yang baru dinikahinya, ya, milu perang yang resikonya mati. Dan memang perang pada saat perang itu sahabat ini mati nian Bu di medan perang, mati, ninggalkan bini yang baru dia nikahi tadi. Dilihat oleh sahabat yang lain, baju orang tadi basah. Nah, ngapa basah ini? Uji Nabi SAW, dia dimandikan oleh malaikat. Orang yang baru kawin tadi meninggal di medan perang, basah bajunya, basah badannya karena apa? Karena dimandikan oleh malaikat uji Nabi. Ghasilul malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Ngapa dia dimandikan oleh malaikat, Bu? Karena dia sebelum berangkat perang itu lupa mandi wajib. Lupa mandi wajib. Nah, lihat Bu, bininya yang baru dinikahi dia tinggalkan, ya. Lalu bahkan sampai dia lupa mandi wajib karena apa? Karena senangnya dia nak milu berperang tadi. Saking ragapnya tadi, lupa. Seperti itu. Nah, ini pertanda dia sedang Allah berikan nikmat kebahagiaan beribadah tadi, berjihad tadi itu. Allah berikan dalam hatinya tadi. Nah, jadi sehingga yang tadi bininya yang baru nikah tadi dia ibaratnya itu nomor 2 kan, dibandingkan dengan yang diutamanya apa? Dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang dia ini kan. 70.000 malaikat itu menyambut orang-orang yang mati syahid di medan jihad. Semalam orang Rengas bertanya, berarti alang kesian bininya Ustaz. Bininya yang baru dikawini tadi kan dia tinggalkan, Bu. Karena ingin mendapatkan 70.000 bidadari tadi. Alang kesiannya, bini yang tinggal tadi kaki meninggal dalam keadaan iman. Sama-sama mereka itu dilayani oleh 70.000 malaikat di dalam surga gitu. Tak ada rugi tak dia, ya, seperti itu. Nah, jadi entahlah nikmat ini yang juga kita rasakan hari ini. Jangan kita bersyukur. Ya, iya kita bersyukur dengan nikmat fisik yang tadi, harta benda segala macam tadi, sehat, masih hidup dan segala macam. Ya, gagah, ya, dan seterusnya. Naruh motor, naruh mobil, naruh rumah, naruh keluarga. Semua orang manusia dapat galau yang seperti itu. Kita wajib bersyukur. Yang kedua, jangan kita lupakan nikmat ladas ibadah. Jangan pernah kita lupakan. Alhamdulillah, ya. Ketika kita mampu melaksanakan ibadah, berarti kita telah diberikan Allah kenikmatan itu. Bersyukurlah kepada Allah SWT. Insya Allah, kalau kita galak bersyukur, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ya, Allah akan tambah banyakkan nikmatnya. Siapa yang bersyukur dengan telah diberikan Allah nikmat rasa ladas ibadah tadi, dia senang, maka Allah akan selalu berikan nikmat keladasan ibadah tadi itu sampai dia wafat dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi, dalam keadaan husnul khotimah, ya.
Siapa yang bersyukur kepada nikmat harta benda tadi, maka harta benda yang Allah berikan kepadanya selama ikut tadi Allah berkahi, dan Allah akan berikan tambahan kenikmatan harta benda tadi di dunia ini. Allah akan tambahkan. Itu janji Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Nah, jadi Allah Ta'ala ingin mengajak kita semua, walaupun pasti ini setiap kali ceramah atau pidato kita selalu diajak untuk syukur itu tadi. Nah, termasuk hari ini aku ingatkan kita sama-sama. Ya, syukur itu harus kita utamakan. Dengan syukur itulah nanti kita bisa sabar. Kalau orang yang hilang rasa syukur, pasti dia tidak akan sabar.